Selamat datang pada materi User Experience for Beginner. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi terkait digital prototyping. Perkenalkan, nama saya Hani Jutasari yang akan membawakan materi terkait digital prototyping. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu terkait pengertian dari digital prototyping ini. Apa itu digital prototyping? Digital prototyping merupakan proses mendesain sebuah produk atau prototipe atau tampilan yang dilakukan secara digital, bukan secara fisikal atau secara manual. Jadi ini menggunakan aplikasi atau menggunakan sistem. Nah, apa saja keuntungan dan kerugian dari digital prototyping ini? Pertama, kita akan membahas terkait dengan keuntungannya terlebih dahulu. Keuntungan dari digital prototyping tentunya memberikan tampilan interaksi yang lebih realistis, nyata, karena seperti pada aslinya ya, karena kalau diklik, ya beneran diklik terjadi perpindahan, terjadi navigasinya. Kalau ada animasinya, ada bentuk animasinya. Dan yang kedua, keuntungannya lebih fleksibel. Dan yang ketiga, tentunya lebih cepat untuk dibuat, lalu untuk diuji, lalu nanti akan proses lebih cepat untuk dalam proses penciptaan atau pengembangan sebuah sistemnya. Nah, di samping keuntungan ada kerugiannya dalam melakukan digital prototyping ini. Yang pertama adalah learning curve, di mana kita sebagai user yang ingin mendesain dengan menggunakan digital prototyping ini tentunya harus mau belajar untuk mengoperasikan sistem atau aplikasi tersebut. Terkadang kesulitan untuk penyesuaian tersebut membuat kita mendesainnya menjadi menggunakan tools yang sudah pernah kita gunakan, contohnya seperti PowerPoint. Yang kedua, kerugian yang kedua yaitu terkait dengan biaya. Karena beberapa sistem atau beberapa aplikasi untuk merancang digital prototyping ini terkadang berbayar, terkadang tidak free untuk memiliki fitur-fitur animasi atau navigasi yang kita inginkan. Digital prototyping ini terkadang dikenal dengan high fidelity prototype atau lebih disingkat hi-fi prototype. Kenapa? Karena digital prototyping ini sudah memiliki warna yang lebih atraktif, lebih terlihat bentukan elemennya, bentukan elemen untuk tombol, bentukan elemen untuk sebuah teks, bentukan elemen untuk gambar, profiling, maps, dan lain segala macamnya. Dan di sini di high fidelity prototype ini sudah bisa memunculkan interaksi, entah dia geser kiri, geser kanan, geser atas, atau geser bawah. Kapan kita perlu menggunakan high fidelity prototype ini? Yang pertama tentunya ketika kita mau membuat tampilan desain prototype atau tampilan produk yang ditunjukkan secara visual. Dan misalnya bisa juga kalau kita mau menyampaikan ide, di mana ide kita ini memiliki beberapa komponen elemen yang memiliki interaksi, entah itu animasi, perpindahan halaman, ataupun interaksi-interaksi lainnya. Dan high fidelity prototype ini bisa kita gunakan untuk melakukan pengujian terhadap detail-detail dari elemen yang kita buat, atau transisi yang kita lakukan, atau animasi yang kita buat, dan dampaknya terhadap si pengguna atau perilaku penggunanya. Dan kita juga dengan menggunakan high fidelity prototype ini kita bisa mengetahui apa sih yang dirasakan oleh target pengguna kita dalam menggunakan aplikasi kita. Apa sih yang dirasakan oleh pengguna ketika dia melihat desain aplikasi kita. Apakah dia puas? Adakah yang masih harus diperbaiki? Atau masih adakah yang kurang? Pada materi sebelumnya telah disampaikan terkait dengan low fidelity prototype. Nah, di sini terkait dengan high fidelity prototype. Lalu kalau kita muncul pertanyaan, apa bedanya low fidelity prototype dan high fidelity prototype? Mari kita bahas dan kita kupas satu persatu. Yang pertama kita bahas dulu dari sisi interaktivitasnya, interaksinya. Interaksinya tentunya kalau kita bicara untuk masalah apakah kalau ada link atau menu atau tombol bisa diklik atau tidak, tentunya kalau pada desain low fidelity prototype itu tidak dapat dilakukan atau tidak bekerja. Sedangkan pada desain high fidelity prototype itu dapat bekerja interaksi clickable-nya atau tombol yang diklik dan terlihat interaksinya, terlihat perpindahannya. Nah, kalau kita bicara terkait dengan automatic response to user action, tentunya pada low fidelity
dapat dikatakan tidak, karena rancangannya masih sifatnya hitam putih dan tidak bisa merasakan user secara real time menggunakan produk atau tampilan tersebut. Tapi kalau kita bicara pada high-fi fidelity, high-fi prototype, tentunya kita bisa mendapatkan respon dari si user, karena user tersebut langsung melihat tampilannya kita, mencoba kalau memang ada sesuatu yang bisa diklik, dia lihat itu bekerja atau tidak, navigasinya bergerak atau tidak. Lalu dari sisi tampilannya, bagaimana dari sisi tampilannya? Apakah realistik visual dengan komponen-komponen dari elemen, screen size-nya segala macamnya? Tentunya kalau untuk desain low fidelity-nya tidak ya, karena dia mungkin tampilannya baru hitam putih, belum terlihat ini adalah image, gambar atau bukan, seperti itu. Tapi kalau high fidelity prototype, segala bentuk tombol, graphic design, bentuk gambar, bentuk map, bentuk tombol, bentuk text area sudah mengikuti hampir mendekati bentuk aslinya, sehingga pengguna bakal lebih merasakan tampilan aslinya. Nah, bagaimana kalau dari sisi konten atau navigasinya? Nah, tadi kalau low fidelity belum bisa menunjukkan navigasinya ya, dan konten-kontennya mungkin belum mendekati ke produk nyatanya. Tapi kalau high fidelity prototype, komponennya, kontennya, navigasinya tentunya sudah mendekati produk nyatanya. Jadi misalnya di halaman pertama saya mau menampilkan gambar, maka saya tampilkan bentuk gambar. Nanti dari gambar tersebut di bawahnya ada detail informasi, maka ada bentuk teksnya, seperti itu. Nah, terdapat beberapa contoh high fidelity prototype. Yang pertama adalah interactive prototype. Interactive prototype ini desain digital prototype yang sudah bisa untuk ada kliknya, bisa terlihat bahwa ketika tombol ini diklik bisa pindah kemana. Sudah muncul responsifnya, ada animasinya. Nah, biasanya interactive prototype ini dapat digunakan dengan mendesain dalam bentuk atau dengan menggunakan software seperti Adobe Photoshop, Adobe XP dan semacamnya. Nah, ada lagi contoh yang kedua yaitu digital prototype. Nah, digital prototype ini lebih mendekati ke produk aslinya atau produk akhirnya. Dia lebih memunculkan animasi, dinamikanya, terlihat transisinya, pergerakan transisi antar halamannya, entah itu geser ke atas, geser ke bawah, ke kiri, ke kanan, itu sudah terlihat. Dan biasanya ini kita bisa menggunakan Marvel dan aplikasi lainnya. Nah, lalu ada lagi jenis contoh high fidelity yang ketiga yaitu code prototype. Nah, code prototype ini kita mendesain digital prototype dengan menggunakan bahasa pemrograman atau bahasa programming yang tentunya ini pasti mendekati dari produk aslinya. Jadi penggunaan warnanya dan interaksinya sudah lebih terlihat. Demikian materi terkait dengan digital prototyping. Sampai bertemu di materi berikutnya.